Kuliah ini adalah Embryologia Sistema Nervosum. Sistema nervosum terdiri dari 3 bagian utama: Sistema nervosum centrale (SNC), Sistema nervosum perifericum (SNP), dan Divisio autonomica systematis nervosi periferici yang mempunyai bagian baik di SNC maupun di SNP dan terdiri dari neuron yang mempersyarafi otot polos, otot jantung, dan epitel kelenjar. Perkembangan sistem syaraf dimulai pada minggu ketiga, di mana lamina neuralis dan sulcus neuralis berkembang di aspek posterior discus embryonicus trilaminaris, diinduksi oleh notochorda dan mesenhima paraxiale. Tubus neuralis akan menjadi SNC, sedangkan SNP dan divisio autonomica berasal dari crista neuralis. Jadi ini adalah prosesnya pada minggu ketiga, di mana dari lamina neuralis kemudian akan terbentuk alur di tengahnya yang kita sebut sebagai sulcus neuralis, kemudian karena pertumbuhan yang terus-menerus, maka akan terbentuk plica neuralis makin meninggi, dan plica ini akan bertemu, berfusi, dan akan terbentuk tubus neuralis. Sebagian daripada ectoderma neuralis yang membentuk tubus neuralis nanti akan membentuk crista neuralis. Jadi crista neuralis dari yang bentuknya seperti ini nanti akan terpisah, dia mengalami transisio epiteliomesenhymalis dan dia akan berada di dorsolatralis daripada tubus neuralis. Nah, proses pembentukan lamina neuralis dan selanjutnya ini kita sebut sebagai neuroratio, dan pembentukannya itu berada di regio pasangan somiti 4 sampai dengan 6. 2/3 cranialis daripada tubus akan menjadi encephalon, sedangkan 1/3 caudalis atau sisanya menjadi medulla spinalis. Lumen tubus neuralis ini kita sebut sebagai canalis neuralis yang berhubungan dengan kavitas amniotika. Dan kedua ujungnya yang kita sebut sebagai neuroporus rostralis akan menutup pada hari ke-25, sedangkan neuroporus caudalis menutup pada hari ke-27. Penutupan ini terjadi bersamaan dengan pemantapan sirkulasi vaskular untuk tubus neuralis. Pembentukannya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi ada pertumbuhan meninggi daripada epiblastus yang kita sebut sebagai lamina neuralis, kemudian terjadi lekukan yang kita sebut sebagai sulcus neuralis, kemudian nanti akan pertumbuhannya akan terus proliferasi dan meninggi, itu nanti yang akan menjadi plica neuralis. Plica neuralis akan bergabung membentuk tubus neuralis. Proses ini akan diinduksi oleh notochorda. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah tubus neuralis dan belum menutup kedua ujungnya. Ini yang kita sebut sebagai neuroporus rostralis. Ini kita sebut sebagai neuroporus caudalis. Ya, nanti tubus saluran ini kita sebut sebagai canalis neuralis. Lumennya ini kita sebut sebagai canalis neuralis. Ya, ini adalah hubungannya dengan kavitas amniotika. Ya, jadi tubus kan. Nah, dinding tubus neuralis ini akan menjadi encephalon, medulla spinalis, sedangkan canalis neuralis itu akan menjadi sistem ventrikular dan canalis centralis. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perkembangan medulla spinalis. Jadi dinding lateralis tubus menebal, sehingga ukuran canalis neuralis mengecil menjadi yang kita sebut sebagai canalis centralis pada fetus 9 sampai 10 minggu.
Dinding tubus disusun neuroepitelium kolumnar, berlapis semu dan tebal. Ya, kemudian dari dinding ini akan terbentuk pertama adalah zona ventricularis atau epidermal layer. Ini akan menjadi neuron dan makroglia yaitu astrocytus dan oligodendrocytus. Ya. Zona marginalis yang terletak di perifer itu menjadi substansia alba medulla spinalis, akson dari perikarion di medulla spinalis, ganglia spinalia, dan encephalon. Kemudian zona intermedia yang terletak di antara ventricularis dan marginalis, ini dibentuk dari neuroepitelium zona ventricularis yang berdiferensiasi menjadi neuroblastus, dari neuroblastus kemudian menjadi neuron. Jadi ini pada mulanya ini adalah tubus neuralis, nanti dindingnya akan menebal, ya, sehingga kita disusun oleh ini neuroepitelium, ya, sel-sel neuroepitelial ini bentuknya kolumnar dan berlapis semu. Perkembangan selanjutnya nanti akan terbentuk 3 zona, yaitu zona ventricularis, zona intermedia, dan zona marginalis. Jadi ventrikular itu yang berada di dekat kanalis neuralis. Ya, zona marginalis itu berarti yang pada tepi luar. Neuroepitelium ini akan berdiferensiasi menjadi glioblastus, spongioblastus yang bermigrasi dari zona ventricularis ke zona intermedia dan zona marginalis. Glioblastus akan menjadi astroblastus dan kemudian dari astroblastus menjadi astrocytus. Sedangkan dari glioblastus juga bisa menurunkan oligodendroblastus yang akan menjadi oligodendrocytus. Neuroepitelium juga akan berdiferensiasi menjadi epidemositus. Ini akan membentuk epidema yang membatasi kanalis centralis medulla spinalis. Selula mesenhimatika ini yang akan menjadi mikroglia. Ya, ini fagosit mononuklear berasal dari medulla ossis. Jadi dari seperti ini, ya, neuroepitelium nanti akan menjadi glioblastus, ya, atau spongioblastus, menjadi astroblastus, oligodendroblastus, ini menjadi astrocytus, ya, astrocytus dan oligodendrocytus. Kemudian juga dari neuroepitelium nanti akan menjadi epidema, kemudian juga akan menjadi neuroblastus. Ya, seperti itu. Proliferasi dan diferensiasi neuroepitelium ini akan menyebabkan dinding lateralis yang tebal, lamina dorsalis yang tipis, dan lamina ventralis. Penebalan yang berbeda dari dinding lateralis itu menghasilkan lekukan longitudinalis dangkal di tiap sisi yang kita sebut sebagai sulcus limitans. Sulcus limitans memisahkan lamina dorsolateralis dari lamina ventrolateralis. Perikarion lamina dorsolateralis ini nanti akan menjadi kolumna grisea posterior yang terdiri dari nukleus afferentes, ya, kita sebut juga sebagai cornu posterius. Jadi seperti ini adalah yang kita sebut sebagai lamina dorsalis, ya. Ini adalah lamina ventralis. Ini adalah sulcus limitans yang memisahkan lamina dorsolateralis dari lamina ventrolateralis. Ya, sekarang ini disebut juga sebagai lamina aralis, ini disebut juga sebagai lamina ventrolateralis, disebut juga sebagai lamina basalis. Ya, ini tetap ini adalah lamina dorsalis, ini lamina ventralis. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau ini adalah preparat histologisnya, ya. Ini yang kita sebut sebagai lamina dorsolateralis atau lamina aralis. Ini adalah lamina dorsalis yang tipis ini. Ya, ini adalah lamina ventralis. Ini adalah lamina
ventrolateralis atau lamina basalis. Ya, jadi seperti ini gambaran preparat minta itu dari gambaran skematiknya. Ini adalah kanalis centralis. Jadi kalau pada medula spinalis, kanalis neuralisnya dinamakan sebagai kanalis centralis. Ya, lamina dorsolateris itu akan membesar sehingga terbentuk septum medianum posterius di bagian belakang. Sedangkan perikardion lamina ventrolateris ini akan menjadi kolumna anterior dan kolumna lateralis atau disebut juga sebagai cornu anterius dan cornu lateralis. Akson dari sel cornu anterius ini akan berlanjut atau disebut sebagai radix anterior nervis spinalis. Lamina ventrolateris membesar, terbentuk septum medianum anterius dan fissura mediana anterior. Ya, jadi kemudian sekarang kita lihat mengenai perkembangan ganglia spinalia. Ya, ini namanya dulu adalah ganglia sensoria nervis spinalis. Ya, nama sekarang kita sebut sebagai ganglia spinalia. Ini asalnya itu dari cellulae crista neuralis. Ya, ini merupakan neuron unipolar ganglia spinalia. Dia akan membentuk dari cellulae crista neuralis. Mula-mula sebenarnya dia adalah bipolar. Ya, jadi mula-mula itu adalah seperti ini. Jadi dari sel crista neuralis nanti akan menjadi neuroblastus bipolar seperti ini. Jadi ada dua prosesus. Kemudian kedua prosesus itu akan bersatu berbentuk T seperti ini. Ya, karakteristik kedua prosesus ini adalah akson. Jadi impulsnya itu adalah berasal dari perikardion, ya, bukan menuju perikardion tapi berasal dari perikardion. Tapi prosesus periferalis adalah dendritum yang menghantarkan impuls menuju perikardion. Jadi kedua prosesus itu yang satu kita sebut sebagai prosesus periferalis, yang satu lagi kita sebut sebagai prosesus centralis. Ya. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai ganglia. Kalau satu berarti ganglion spinal. Ya, jadi seperti ini neuronnya. Ini adalah perikardionnya atau badan sel atau soma. Ya, kita sebut sebagai unipolar. Ada yang menyebut juga sebagai pseudo-unipolar karena asalnya adalah bipolar. Ya, jadi ini adalah prosesus yang menuju ke medula spinalis kita sebut sebagai prosesus centralis, sedangkan yang menuju ke perifer ini kita sebut sebagai prosesus periferalis. Ya. Nah, prosesus periferalis sel ganglion spinal ini berjalan dalam nervis spinalis menuju akhiran. Ya, jadi dia akan berjalan di dalam nervus spinalis menuju akhiran sensori struktur somatik atau visceral. Sedangkan prosesus centralisnya memasuki medula spinalis dan menjadi radix posterior nervis spinalis. Ya, jadi ini ya. Jadi ini prosesus yang sentralisnya kita sebut sebagai radix posterior. Ya, sedangkan yang ininya nanti akan berjalan menuju radix yang anterior bergabung membentuk nervus spinalis. Ya, perkembangan meninges spinalis berkembang dari cellulae crista neuralis dan mesenhima yang mengelilingi tubus pada 20-35 hari. Ya, ini merupakan meninges primordialis. Lapisan eksternusnya ini akan menjadi dura mater. Lapisan internusnya suka disebut juga sebagai lapisan pia arachnoidea. Ya, dia yang akan menjadi pia dan arachnoidea. Ya, trabecula arachnoidea itu menunjukkan bahwa asal pia dan arachno itu dari satu lapisan tunggal. Ya, nanti akan timbul ruang-ruang berisi cairan di dalam leptomeninx atau lapisan internus. Ini kemudian nanti rongga-rongga ini kita sebut sebagai spasium subarachnoidalis. LCS sendiri mulai dibentuk pada minggu kelima. Ya. Nah, perubahan posisi medula spinalis. Kolumna vertebralis dan dura mater itu tumbuh lebih cepat daripada medula spinalis. Letak
ujung caudalis medula spinalis bertahap menjadi lebih tinggi. Pada fetus 6 bulan, ujung caudalis itu setinggi vertebra S1, neonatus vertebra L2 atau L3. Setelah dewasa itu kebanyakan pada vertebra S1, L1, ya bisa juga di antara T12 sampai L3. Radices nervis spinalis segmen lumbalis dan sacralis itu akan berjalan oblik menuju level yang bersesuaian dari kolumna vertebralis. Radices yang terletak inferior terhadap conus medullaris membentuk cauda equina. Dura mater dan arachnoidea mater berakhir setinggi vertebra S2, sedangkan pia mater akan membentuk filum terminale, memanjang dari conus medullaris dan melekat pada periosteum vertebra coccygia pertama. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau pada awalnya pertumbuhannya itu sama, ya, kemudian berangsur-angsur akan tertinggal, ya. Jadi kalau sudah pada waktu fetus berapa bulan ini, ya, setinggi S1, nanti kalau lahir itu setinggi L2 atau L3, nanti kalau sudah dewasa setinggi L1. Ya, jadi ini adalah pertumbuhannya seperti ini. Ya, jadi dura mater itu, ya, dan arachnoidea itu akan berakhir setinggi S2, sedangkan filum terminal itu akan setinggi vertebra coccygia 1. Ya, ini ada mengenai myelinisasi neurofibra. Jadi selubung mielinneurofibra dalam medula spina itu dibentuk pada periode fetus lanjut sampai usia 1 tahun postnatal. Traktus termielinisasi ketika menjadi fungsional. Radix yang motor yaitu termielinisasi sebelum yang sensoria. Oligodendrocytus membentuk selubung mielin neurofibra dalam medula spinalis. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi nanti ini ada akson, ya, ini ada neurolema, ya, kemudian nanti dia akan membentuk selubung mielin. Ya, ini yang kita sebut sebagai termielinisasi. Ini adalah pada medula spinalis oleh oligodendrocytus. Ya, selubung mielin akson serabut syaraf perifer, jadi kalau tadi itu pada medula spinalis, sedangkan kalau serabut syaraf perifer itu dibentuk oleh membrana plasma schwannocytus. Ya, jadi seluler kristanolis itu akan membentuk sel penyokong yang kita sebut sebagai neuroglia. Dia akan menyelubungi akson dari motoneuron somaticum dan motoneuron autonomicum preganglionicum. Kemudian prosesus centralis dan prosesus periperalis dari neuron sensorium somaticum dan neuron sensorium viscerale, akson motoneuron autonomicum yang postganglionicum. Mulai 20 minggu, neurofibra periferika tampak putih akibat deposisi mielin. Ya. Mengenai defek lahir medula spina itu disebabkan karena kegagalan fusi satu atau lebih arcus neuralis dari vertebra yang sedang berkembang pada minggu keempat. Defek tubus neuralis mempengaruhi jaringan yang menutupi medula spinalis, meninges, arcus vertebra, otot, dan kulit. Defek yang melibatkan arcus neuralis embrionik ini disebut sebagai spina bifida. Defek berat itu bisa mengenai medula spinalis, meninges, dan neurocranium. Ya, jadi seperti ini. Jadi ada kegagalan fusi daripada arcus neuralis. Ya. Jadi ini kalau kalau yang tidak berfusinya luas ini dapat seperti ini. Ya, ini jadi derajat-derajatnya dapat sangat berat. Ya, seperti ini. Ini defek tubus neuralisnya pada gambar A ini, ya. 17-13A ini adalah berat, ya. Jadi dia tidak mempunyai kranium, ya, regresi cerebral atau meroencefali, ya. Jadi ini berat. Ini adalah dengan yang ringan, jadi hanya tampak seperti ini saja, ya, kelainannya. Ya, ini juga tahap-tahap selanjutnya kalau ini sudah mengenai radix anteriornya sehingga kita jumpai gangguan, ya, untuk kakinya.
Ya, jadi seperti ini, ada gangguan daripada tubus neuralisnya. Ya. Perkembangan ensefalon. Ya, tadi perkembangan medula spinalis, sekarang kita lihat perkembangan ensefalon. Jadi fusi prekanuralis dan penutupan neuroporus rostralis itu akan membentuk 3 vesikula ensefalika primaria, ya, yaitu prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Pada minggu kelima itu ada 5 vesikula ensefalika sekundaria, ya, telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, dan mielencephalon. Jadi seperti ini. Jadi kalau pada yang 3 yang primaria itu adalah prosen, mesen, dan rhomben. Ya, nanti yang prosen akan menjadi telen dan dien, sedangkan yang rhomben menjadi met dan mielin. Ya, nanti selanjutnya yang telencephalon itu akan menjadi hemisferium cerebri, yang diencephalon itu adalah talamus dan lain-lain. Mesencephalon tetap mesencephalon, sedangkan met itu menjadi pons dan cerebellum, sedangkan miel itu akan menjadi medula. Ini adalah rongganya atau kanalis neuralisnya. Jadi pada telencephalon itu akan menjadi ventriculus lateralis, sedangkan pada diencephalon itu akan menjadi ventriculus tertius. Pada mesencephalon itu akan menjadi aqueductus mesencephali, sedangkan pada pons dan cerebellum itu akan menjadi bagian atas daripada ventriculus quartus. Pada medula itu akan menjadi bagian bawah daripada ventriculus quartus. Ya. Mengenai flexura encephalika, pada minggu kelima ensefalon itu tumbuh cepat, membengkok ke ventralis, yang kita sebut sebagai plicasiocapitis ini. Ia akan membentuk flexura mesencephalika di regio mesencephalon dan flexura cervicalis di junksio antara rhombencephalon dan medula spinalis. Pertumbuhan tidak sama di antara flexura mesencephalika dan cervicalis akan menyebabkan terbentuknya flexura pontina yang menyebabkan penipisan atap rhombencephalon. Ya, jadi seperti ini kita lihat ini. Ya, jadi ada flexura mesencephalika, ya. Ini flexura pontina, ini ada flexura cervicalis, ya, seperti ini. Variasi potongan melintang pada level yang berbeda, ya. Jadi kalau kita belajar ensefalon itu sulit karena variasi, ya, pada level yang berbeda. Posisi substansia grisea dan substansia albanya berbeda dari medula spinalis. Kemudian sulcus limitans itu hanya ada sampai dengan mesencephalon. Ya, lamina dorsolaterales dan lamina ventrolaterales itu hanya ada di mesencephalon dan rhombencephalon. Ya. Nah, rhombencephalon itu flexura cervicalis itu akan membatasi rhombencephalon dari medula spinalis. Di flexura cervicalis ini adalah level radicula superior dari nervus cervicalis 1 yang berlokasi di foramen magnum. Flexura pontina itu akan membagi rhombencephalon menjadi mielencephalon dan metencephalon. Ya, mielencephalon ini akan menjadi medula oblongata, metencephalon menjadi pons dan cerebellum. Cavitas rhombencephalika menjadi ventriculus quartus dan canalis centralis medula oblongata. Ya. Meyencephalon, bagian caudalis mielencephalon itu menyerupai medula spinalis dalam perkembangan dan struktur. Ya. Canalis neuralis, ya, ini akan menjadi canalis centralis. Neuroblastus de lamina dorsolaterales itu akan bermigrasi ke zona marginalis. Ya, di substansia griseanya ini yang kita sebut sebagai nucleus gracilis di medialis dan nucleus cuneatus di lateralis. Area ventralis itu mengandung sepasang piramis medula oblongata. Ya, ini berisi tractus corticospinalis. Jadi seperti ini. Ya, ini adalah piramis. Ya, ini di bagian lamina dorsoventralis itu, ya, ada nucleus gracilis dan nucleus cuneatus. Ya.
Kemudian bagian rostralisnya lebar, agak mendatar. Flexura pontina menyebabkan dinding lateralis bergerak ke lateralis. Lamina dorsalis teregang dan tipis, kavitas berbentuk romboid. Lamina dorsolateralis menjadi lateralis terhadap lamina ventrolateralis. Nuklei motelia terletak medialis terhadap nuklei sensoria. Neuroblastus lamina ventrolateralis berkembang menjadi motoneuron, 3 kolumna selulei di tiap sisi. Eferen somatik umum, ya, eferen visceral khusus dan eferen visceral umum, ya. Jadi ini adalah motoneuron, ya. Yang somatik umum neuron nervus 12, ya. Kalau yang visceral khusus itu yang diturunkan dari arcus pharyngeal. Visceral umum itu adalah nervus 10 dan nervus 9. Ya, jadi seperti ini nanti, ya. Jadi ini adalah yang di anterior yang motoneuron, ya, sedangkan yang lamina dorsolaterales itu akan menjadi dilateralis daripada yang lamina ventrolateralis. Ya, jadi seperti ini. Ya, neuroblastus lamina dorsolaterales itu membentuk neuron yang tersusun dalam 4 kolumna, yaitu aferen visceral umum, aferen visceral khusus untuk kecap, ya. Kalau visceral umum itu impuls dari viscera. Aferen somatik umum, ini dari permukaan kepala. Aferen somatik khusus, ini impuls dari telinga ini. Ya, neuroblastus lamina dorsolateralis bermigrasi ke ventralis membentuk neuron dalam nukleus orifarius. Ya. Jadi seperti ini. Ya, ini ada nukleus orifarius. Ya. Nah, mesencephalon. Dinding mesencephalon ini akan menjadi pons dan cerebellum. Sedangkan kavitasnya menjadi bagian superior ventriculus quartus. Ya. Flexura pontina menyebabkan divergensi lamina lateralis pons menyebabkan substansia grisea di dasar ventriculus quartus. Neuroblastus lamina ventrolateralis akan menjadi 3 kolumna nuklei motoria. Ya, jadi seperti ini, ya, 3 nuklei motoneuron ini, ya, ini yang ventrolateralis. Penebalan bagian dorsalis lamina dorsolateralis ini kita sebut sebagai cerebral swelling akan menonjol ke dalam ventriculus quartus, membesar, berfungsi di planum medianum, dia akan tumbuh, ya, sehingga ukuran itu jauh lebih besar daripada pons dan medula. Neuroblastus zona intermedia dari lamina dorsolateralis bermigrasi ke zona marginalis dan berdiferensiasi menjadi neuron korteks cerebelli. Neuroblastus lain dari lamina dorsolateralis akan menjadi nuklei sentralis yang tersebar. Yang terbesar ada nukleus dentatus, kemudian ada nuklei ponti, cochlearis, vestibularis, sensorius, dan trigemini. Ya, jadi seperti itu, ya, ini. Ini adalah perkembangan daripada yang yang mesencephalon, ya. Ini yang ini yang eferennya ini, ya, eferennya, yang motoriknya, ya. Kemudian ini ada yang aferennya, ya, ini yang aferennya. Ya. Struktur cerebellum itu merefleksikan perkembangan filogenetik. Archi cerebellum itu atau lobus flocculonodularis paling tua, pareocerebellum atau vermis dan lobus anterior ini lebih baru daripada yang archi. Ini berhubungan dengan data sensoris membri. Neurocerebellum atau lobus posterior ini paling baru. Ini berhubungan dengan kontrol selektif gerakan membri. Neurofibra yang menghubungkan korteks cerebri dan korteks cerebelli dengan medula spinalis berjalan melalui lapisan marginalis, regioventralis, mesencephalon yang kita sebut sebagai pons. Ya, jadi di dalam pons ini berjalan serabut-serabut syaraf. Ya, jadi seperti ini. Ya, kalau kita lihat ini adalah ponsnya. Ya, ini adalah nuklei-nukleinya atau kolumnanya seperti itu. Ini nanti kalau sudah membengkak, ini ada yang kita sebut sebagai cerebellum, ya.
Ini ada lobus anterior, ya. Ini ada di paleo, ini yang baru lobus yang posterior, ya ini adalah yang yang paling tua, ya, flocculonodularis. Nah, mengenai plexus choroideus dan liquor cerebrospinalis, jadi atap ependima tipis dari ventriculus coarctus ditutupi di sebelah luar oleh pia mata yang diturunkan dari mesenhima. Membrana vaskular tersebut dan atap ependima ini akan membentuk telas choroidea. Kemudian proliferasi aktif pia mater sehingga telas choroidea menginvasi ventriculus coarctus ini akan berdiferensiasi menjadi plexus choroideus. Plexus serupa berkembang juga di atap ventriculus tertius dan di dinding medialis ventriculus lateralis. Plexus choroideus itu akan menyekresikan cairan ventrikular. Ya, selain itu, dengan tambahan dari permukaan ensefalon dan medula spinalis dan pia mater, ini baru kita sebut sebagai liquor cerebrospinalis. Atap tipis ventriculus coarctus akan berevaginasi di 3 lokasi dan mengalami ruptur, akan membentuk apertura mediana dan apertura lateralis, sehingga liquor cerebrospinalis bisa memasuki spasium subarachnoidalis. Ya, selanjutnya nanti LCS ini akan diabsorpsi melalui viri arachnoideae ya ke sinus dura matris. Ya, jadi ini adalah pembentukan tela choroidea dan selanjutnya plexus choroideus untuk membentuk LCS. Nah, mesencephalon. Perubahan mesencephalon ini sedikit juga bagian caudalis dari rhombencephalon. Canalis neuralis nanti akan menjadi aqueductus mesencephali. Ini menghubungkan ventriculus tertius dan ventriculus coarctus. Neuroblastus akan bermigrasi dari lamina dorsolaterales mesencephalon ke tectum. Ini akan membentuk pasangan colliculus superior dan colliculus inferior yang secara berturutan berhubungan dengan refleks visual dan auditoris. Neuroblastus lamina ventrolateralis akan menurunkan kelompok neuron di tegmentum mesencephali. Ya, ini yang akan menjadi nukleus luber, nukleus nervi oculomotorii, nukleus nervi trochealis, dan nuclei reticularis. Ya, sedangkan substansia nigra atau kita sebut atau yang merupakan substansia glisa yang berdekatan dengan pedunculus cerebri ini berasal dari lamina dorsolaterales yang bermigrasi ke ventralis walaupun dapat juga berasal dari lamina ventrolaterales. Serabut dari cerebellum ini akan membentuk pedunculus cerebri di anterior menjadi lebih prominent karena ada corticopontinus, corticobulbaris, corticospinalis. Nah, ini akan berjalan melalui mesencephalon. Ya. Jadi seperti ini adalah pedunculus cerebri atau clus cerebri. Ini menjadi prominent karena banyak serabut yang berjalan, ya, berjalan di dalam area ini. Ya, sedangkan area yang ini, area tectumnya nanti akan menjadi colliculus superior dan colliculus inferior. Ya. Demikian kuliah mengenai sistema nervosum 1 akan dilanjutkan sistema nervosum 2.